Assalamualaikum. Halo, selamat datang di vlog kami. Saya Riko. Saya Umar, saya Evan, saya Fahri. Dan saya Fatih. Dan sekarang kita mau kemana sih guys? Mana ya? Kita lagi di Museum Tekstil Jakarta. Yeay. Ikuti keseruan kita ya guys. Halo guys, jadi kita mau itu udah transit Manggarai gitu kok. Kita udah transit Manggarai dan ini Yuk, lanjut dulu, sabar. itu kereta. Yo guys, hari ini kita lagi nunggu kereta menuju ke Tanah Abang ya. Ke Tanah Abang. Oke, jadi kita udah nyampe di Tanah Abang. Habis itu kita mau lanjut ke Museum Tekstil. Ini perjalanannya ya, situasinya. Jangan lupa beli bujuk. Gak ada. Kayak tubuhnya ya. Tubuh apa tubuh? Oke, kita udah nyampe. Oke, kita udah sampai guys. Lokasi di mana, Pak? Lokasinya ada di Jalan Tubun nomor 2 sampai 4 di Jakarta. Enggak banget sih bangunannya sih. Udah banget ya. Jadi ini kita beli tiket dulu. Kalau pakai kartu pelajar jadi 5.000. Kalau nggak pakai kartu pelajar jadi berapa? Apa? Oh, 15. Jadi guys, di Museum Tekstil ini terdiri dari 3 bangunan. Yang pertama itu Museum Tekstilnya, yang kedua itu ada galeri batiknya, dan yang ketiga ini ada pendopo untuk membuat batik dari teknik mencanting. Nah, sekarang kita masuk ke museum tekstilnya guys. Guys, jadi kami di sini udah nyampe di ruangan museum tekstilnya. Di sini ada banyak jenis kain. Totalnya itu kurang lebih ratusan bahkan ribuan. Nah, di sini konsepnya kain-kain di sini tuh dari NTT semua loh guys. Ini aku mau jelasin kain Thais yang dari Amanatun Timur Tengah Selatan. Kain Thais itu adalah salah satu bentuk karya tangan tradisional yang paling dikenal di Timor Leste. Kain ini dibuat dengan teknik tenun tangan yang rumit dan memakan waktu lama. Thais tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam budaya Timor Leste. Kain ini sering digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan acara-acara penting lainnya. Jelasin apa lagi nih, Riko? Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan Lauitikau, yaitu kain dari Sumba Timur. Lauitikau sendiri itu adalah sejenis kain tenun tangan Sumba yang dibuat dengan teknik tenun dan sulaman, serta sering dihiasi dengan manik-manik dan kerang. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh Umar ya. Oke, mana Umar? Oke Umar, ini kain apa Umar? Sekarang ini adalah kain merubangi atau sering dikenal sebagai kain pelangi Kain pelangi. atau kain jumputan. Ini adalah kain tradisional Palembang yang dibuat dengan teknik penjumputan sehingga menghasilkan motif warna-warni serta bervariasi. Unik juga ya, panjang juga ya. Oke guys, di sini ada area kids zone. Jadi area kids zone itu adalah area anak-anak untuk membaca buku ya. Di sini banyak buku-bukunya. Area game bukan sih? Banyak juga ya guys buku-bukunya. Nah, sekarang kita masuk ke galeri batiknya ya guys.
Jadi guys, di Galeri Batik Musim Tekstil ini banyak banget koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia. Ada batik klasik dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa. Pokoknya, galeri batik ini lengkap banget deh buat nunjukin gimana batik berkembang dari dulu sampai sekarang. Boleh wawancara? Boleh. Dengan Mbak siapa namanya? Aku dengan Ibu Eti. Oke, kenal ya. Saya Ya, Fatih. aku Eti. Di sini kita mau nanya tentang mesin ini. Di sini boleh ceritain sedikit nggak sih tentang sejarah dari mesin tekstil ini? Jadi mesin tekstil itu didirikan oleh Ibu Tin Soeharto yang mencetuskan Ibu Tin Soeharto karena dibikinnya mesin tekstil karena bersebelahan dengan Tanah Abang. Tanah Abang kan mengenai tekstil. Jadi disinilah disebut mesin tekstil. Terus yang di koleksinya yang disimpan itu tenun, batik, ulos, songket yang berbentuk benang wasta. Pokoknya yang menyangkut dengan tekstil ada di sini. Terus itu diresmikan oleh Ali Sadikin, gubernur kita pada saat itu. Itu aja. Oke. Sekarang yang kedua itu koleksi kain musim ini ada berapa banyak sih Mbak? Dan dari daerah mana aja biasanya? Kalau koleksi musim tekstil itu dia banyak banget dari seluruh Nusantara. Sekitaran berapa? Kalau kisarannya sih kita udah lebih dari 1000 ya. Itu udah berbagai macam ya. Oh iya. Kalau yang di galeri batik itu hanya batik aja. Kalau yang di musim tekstil itu udah berbagai macam. Ulos, songket, apapun itu semua ada. Termasuk batik. Oh iya. Untuk musim tekstilnya. Oke, ready? Tanya ketiga nih. Selain dari koleksi, kegiatan apa sih yang paling sering diikuti pengunjung di sini? Membatik. Oh, membatik. Jadi kita sini ada daya tariknya untuk mereka belajar membatik. Ya. Jadi mereka biar tahu, oh bikin batik itu sekecil itu aja susah ya, gimana yang kain besar. Menurut Mbaknya ini, apa sih makna batik atau kain tradisional bagi generasi muda sekarang? Maknanya adalah biar kamu tahu kalau bahasa dulu itu sebelum ada kamu itu Indonesia itu paling batik. Jadi ibu dulu, anak gadis dulu itu bikin batik. Jadi batik yang disimpan di mesin tekstil itu batik yang tua-tua, bukan batik yang baru-baru. Jadi di usia kalian mungkin ada batik yang udah ada 100 tahun, ada yang 50 tahun, kan lebih tua dari kamu kan. Iya. Nah, di sini ada simpan, jadi biar kamu nanti ketika kita udah nggak ada, kamu bisa lihat, ini batiknya dulu tua banget dan bagus. Dan kalau batik sekarang kan baru ya, jadi lebih kurang detail. Kalau batik dulu kan memang dibikin untuk dipakai. Jadi kayak kesukaan, ini oh sukanya warnanya ini, atau misalnya pekalongan ciri khasnya ini, jadi pakainya udah ada. Kalau zaman dulu, kalau sekarang masih dipakai, tapi kebanyakan untuk dijual. Kalau sekarang kan kalau dulu kan memang disimpan. Oh, banyak juga ya ternyata informasinya. Makasih ya Mbak Eti. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke dalam. Nah, di sini kita di sini ada yang menjual batik-batik dan kain batik yang sudah jadi. Ini saya akan bertanya dengan pemiliknya langsung. Ya, kalau Masih, Bu. bisa bantu ya. Saya dengan Ibu siapa, Bu? Saya Bu Grace. Ya, Oke, Bu. Kalau di sini kalau boleh tahu harga-harga batik yang udah jadi berapa ya, Bu? harga batik yang tulis atau yang cap. Kalau yang cap sekitar 500, 400, 300. Kalau yang tulis ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 700. Boleh ditunjukin nggak, Bu? Yang ini dua warna alam, ini 2 juta nih. Oh, yang ini Ya. bisa sampai 2 juta ya, Bu? Ya, 2 juta karena pakai pewarna alam. Oh, ini pakai pewarna alam, Ya, tulis. Kalau tulis sama pewarna alamnya mahal. Tapi kalau kimia murah. Tapi kalau yang kimia, yang contohnya yang mana, kimia Bu? yang ini sebelah sana. Oke, yang di sebelah sini Ya, Bu? sebelah sana itu kimia. Ya, ini sini. 500, Yang ini mungkin. 700. 700. Nah, ini 700-an ya, Bu? Ya.
Yang tulis yang cap 500, yang tulis 700. Tapi mungkin seperti ibu kan mungkin bisa bedain ya bu. Ya. Mana? Tapi kalau kita nih kalau kayak orang awam takutnya kan ketipu. Nah itu gimana cara taunya? Di depan belakang itu sama, garisnya sama. Terus Oh. garisnya ini tadi kan kalau tulis nggak sama garisnya nih. Ada yang Oh. kecil, ada yang gede, ada Iya, yang Bu. bleber kan. Iya. Nah itu yang tulis. Kalau cap nih sama rapi. Oh gitu ya bu. Ya. Oke. Oke mungkin itu doang pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Oke, makasih ya bu. Ya, terima kasih ya. Oke. Sukses. Nah, di sini kita mau ke pendopo batiknya ya, guys. Nah, udah sampai nih pendopo batiknya. Yuk masuk. Jadi guys, ini kita mau membatik. Permisi. Ini untuk satu kainnya berapa? 50.000. Pakai satu kainnya. Silakan pilih. Ini kayaknya udah bergambar ya. Oke. Mau yang mana ya? Yang lain bantuin, jadi bisa Iya. diangkat. Ya ini aja nih, bagus. Ya. Jadi kita pilih yang ini. Ya. Mau di mana? Batiknya? Di atas. Yang baju putih aja yang ini ya, Dek. Nah, ya. Korek tuh. Kaleng ya, bukan lajen ya, kaleng. Sampai mukanya tuh. Salma. Ikutin kakaknya ya. Ya, makasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses membatiknya. Di sini kita menggunakan canting, yaitu alat kecil dari tembaga yang dipakai buat menggambar motif dengan cairan malam atau lilin batik. Malamnya sendiri dilelehkan di wajan kecil, lalu dipanaskan di atas kompor. Jadi ini udah selesai. Jadi kita lanjut ke coloring. Kalau boleh tahu itu apa, Kak? Ini parafin. Oh, itu gunanya buat apa, Kak? Ini buat nanti ada efek
luar negeri atau kain kayak gini. Oh, sebelum kita masuk ke tahap coloring, kita cuci dulu kain batiknya. Nah, di pinggiran kain batik ini yang dikasih parafin tadi, ini kita bejek-bejek dulu supaya pas nanti di coloring bakal ngasilin pola. Jelasin dong, Tis. Warna biru ya. Oh ya. Oke, ini dulu tutorial membuatnya. Bagus di warnanya, Tis. Bilasnya di sini. Nah, habis ini kita rebus ya guys. Jadi proses ini tuh namanya ngelorot. Tujuannya buat ngilangin malam yang tadi kita pakai buat nutup bagian kain. Pas direbus, lilinnya tuh lumer dan rontok. Jadi motif batiknya keluar jelas. Selain itu, warna juga jadi lebih nyerap dan kainnya bersih. Nggak ada sisa lilin yang bikin kaku guys. Itu. Setelah direbus, kita bilas kainnya. Aduh, gak sabar banget nih lihat hasilnya kayak gimana. Hasilnya kayak gimana ya guys? Basah ya? Wih, keren gak sih? Ya.